Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kepemilikan dalam Islam, di mana anggotanya terdiri dari Muhammad Lutfi, Yuli Francisca Dewi, dan Nuri Safitri. Materi yang akan dibahas yaitu tentang pengertian kepemilikan, asas-asas kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan, dan jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian kepemilikan. Pengertian kepemilikan. Kata kepemilikan dalam bahasa Indonesia terambil dari kata milik. Ia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya, kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta, barang atau jasa yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syarak. Sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan. Sedangkan pengertian kepemilikan menurut istilah berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara esensial seluruh definisi itu pada prinsipnya sama. Selanjutnya, asas-asas kepemilikan. Asas-asas kepemilikan dalam Islam adalah Islam sebagai agama diturunkan ke bumi dilengkapi dengan aturan-aturan yang menjadi hukum. Hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan salah satunya adalah menjaga kemaslahatan harta. Di dalam komplikasi hukum ekonomi syariah mencantumkan 4 asas kepemilikan benda, yaitu asas amanah, infirodiyah, ijtimaiyah, dan manfaat. Yang pertama, asas amanah. Asas amanah, Allah menempatkan istri, anak, dan harta di satu sisi sebagai amanah, dan di satu sisi yang lain sebagai fitnah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak mempunyai kepemilikan mutlak atas harta yang dikuasainya. Dari sudut teologi, Allah adalah pemilik langit dan bumi dengan segala isinya, sekaligus juga Allah lah sebagai zat yang memiliki kekayaan. Sebagaimana termuat dalam surat Al-Hudud ayat 2. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, asas infirodiyah. Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara yang berlaku bagi zat maupun manfaat atau jasa tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut. Atau jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti dibeli. Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab atau cara-cara kepemilikan tertentu. Lalu yang ketiga, asas ijtimaiyah. Menurut hukum Islam, dalam hak individual terdapat hak masyarakat. Hak masyarakat tidak akan menghapus hak individu selama hak masyarakat itu digunakan untuk kepentingan bersama atau umum. Harta dapat dimiliki baik secara individu maupun secara kelompok, hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemilik. Tetapi pada saat yang sama di dalamnya terhadap hak masyarakat. Lalu yang terakhir adalah asas manfaat. Dari pendekatan filosofis, pemanfaatan kepemilikan harta pada asasnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudorot. Memanfaatkan harta untuk kepentingan pribadi dan keluarga menjadi kewajiban primer, sedangkan kepentingan sosial kemasyarakatan menjadi kewajiban sekunder. Tetapi, pada keadaan tertentu, kewajiban sekunder akan menjadi kewajiban primer. Asas manfaat dalam kepemilikan harta menempatkan pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga menjadi prioritas. Betapa banyak sinyal-sinyal Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menunjukkan itu.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya. Karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa. Misalnya kewajiban zakat itu apabila barang dan jasa itu menjadi miliknya dalam waktu tertentu. Kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut. Yang pertama yaitu barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah ihrazul mubahat, contohnya ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad bil ukut, contohnya yaitu lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu barang atau harta itu dimiliki karena warisan bil hola, contohnya mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris. Yang keempat yaitu harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan minal mamluk, contohnya telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain-lain. Berikut adalah sebab kepemilikan dalam syariat Islam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, harta yang diperoleh tanpa bekerja. Yang ketiga, keperluan harta untuk hidup. Yang keempat, barang pemberian negara. Yang kelima, warisan barang yang sangat tidak mungkin dimiliki individu. Dan yang terakhir yaitu barang mutlak keperluan manusia. Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 macam kepemilikan, yaitu yang pertama kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah. Jadi kepemilikan individu adalah izin syariat kepada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan. Yang pertama adalah bekerja atau al-amal, yang kedua warisan, yang ketiga keperluan harta untuk mempertahankan hidup, yang kelima pemberian negara, yang keempat pemberian negara, yang kelima harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, atau santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Yang kedua adalah kepemilikan umum dalam kurung milkiyah ammah. Milkiyah ammah adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, sumber energi, listrik, gas, batu bara, nuklir, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kepemilikan negara dalam kurung milkiyah daulah. Milkiyah daulah adalah izin syariat atau setiap harta yang hak memanfaatkannya berada di tengah khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah, harta perampasan perang, atau harta khiraj, jizyah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.